Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para alim ulama, guru-guru kita, ketua takmir dan segenap jajarannya serta jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, menguatkan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk tetap istiqomah dalam ketaatan, kebaikan, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, menjumpakan kita dengan Rasulullah tercinta, dan puncaknya Allah perkenankan kita berjumpa dengannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat kelak wajah orang-orang beriman itu berseri-seri karena dia berjumpa dengan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini biasanya di Masjid Raya saya sampaikan materi inspirasi kisah-kisah Al-Quran. Edisi hari ini izin selingan, saya ingin sampaikan kita sama-sama belajar tentang mahabbah ilahiyah atau mahabbatullah sebagai refleksi atas peribadatan kita kepada Allah selama ini. Kita meminjam penjelasan-penjelasan dari sufi besar Islam, sufi perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. 2007 saya menulis buku judulnya Atas Nama Cinta. Nah, saya banyak mengutip terminologi cinta dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Sedikitnya mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan pada pagi hari ini atau subuh hari ini. Sebagai prolog, kita sedikit mengambil inspirasi dari sosok Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah ini anak orang biasa, Pak. Jadi dia bukan anak ulama, anak wali begitu, bukan, tapi dia anak orang biasa saja. Jalur nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah secara langsung, berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu ya, Imam Qutb Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili gitu, yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah, Imam Syafi'i ya, dan seterusnya. Rabi'ah Al-Adawiyah ini dari segi nasab pun tidak tersambung langsung kepada Rasulullah. Dia anak orang biasa, bapaknya orang biasa, ibunya juga orang biasa, samalah seperti kita pada umumnya. Tapi tentu ada yang istimewa. Tidak mungkin kemudian Allah anugerahkan seorang anak yang solihah gitu ya, yang kemudian menjadi wali, kalau tidak ada yang istimewa dari kedua orang tuanya. Orang tuanya kedua-duanya adalah orang yang solih dan solihah. Bukan hanya bapaknya tapi ibunya juga. Bukan hanya ibunya tapi bapaknya juga. Nah, rupa-rupanya ini kunci, Pak. Kunci kalau kita ingin dikaruniai anak soleh oleh Allah, solihah oleh Allah, itu kita harus dua-duanya baik, Pak. Kita sebagai suami dan ayah baik, istri kita sebagai istri dan ibu juga harus baik. Dua-duanya harus baik, harus soleh dan solehah. Itulah potret kedua orang tua Rabi'ah Al-Adawiyah.
meskipun secara keilmuan ya tidak bisa disebut sebagai ulama tadi kita sampaikan. Tapi kedua-duanya adalah orang yang soleh yang komitmen keislamannya kuat kepada Allah. Bahkan ayahnya itu betul-betul hanya ingin menunjukkan ketergantungannya kepada Allah, sehingga dalam perspektif yang agak umum, misalnya dalam meminta bantuan kepada orang gitu ya, yang memang dalam konteks kemanusiaan wajar, itu dia menjaga dulu, menahan dulu sampai betul-betul Allah yang menggerakkan orang untuk membantu dia gitu. Sampai segitunya dia ingin menunjukkan ketergantungannya itu hanya kepada Allah. Ini Rabi'ah ini anak keempat, empat-empatnya perempuan bersaudara. Nah di anak keempat inilah, di Rabi'ah inilah, ketika istrinya sudah tua mengandung, ayahnya tuh bermimpi bertemu Rasulullah. Intinya mengabarkan bahwa anak keempatnya itu akan menjadi orang mulia dalam Islam. Faman ro'ani fil manam faqad ro'ani, kata Nabi kan. Sesiapa yang berjumpaku dalam mimpi maka benar-benar telah berjumpa denganku. Nah kita pengen mimpi ketemu Rasul ya Pak. Ini sudah umur berapa Pak? Belum ketemu Rasul Pak di mimpi Pak. Nah ternyata kemudian betul ya. Jadi mimpinya itu jadi kenyataan. Karena itu kabar dari Rasulullah. Anak keempatnya ini istimewa, sangat alim, sangat ahli ibadah. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan, inspirasinya adalah bahwa kita juga berpeluang Pak, seperti orang tuanya Rabi'ah al-Adawiyah. Dengan kesolihan kita berdua dengan istri, itu mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita anak soleh atau solehah, atau soleh dan solehah bagi yang punya anak laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan saja solehah, yang laki-laki saja soleh. Yang mudah-mudahan anak itu nanti bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak. Nah maka memang mendidik anak ini, nasihat untuk diri pribadi ini, itu memang tidak boleh banyak ngeluh Pak. Walaupun saya juga masih banyak ngeluh Pak, banyak kurang sabar maksudnya ya. Apalagi yang punya anak 4, 5, 6 gitu kan, masih kecil-kecil rentet, wah itu sabarnya tingkat tinggi Pak. Pak Jalu juga pasti merasakan itu. Kadang-kadang ada nggak sabarnya, ya namanya anak-anak kan. Kita lagi capek mungkin, atau lagi kurang sehat, berantem dan seterusnya, kurang sabar. Nah dalam konteks seperti itulah kita harus sering-sering mengingat kisah-kisah seperti ini supaya menjadi penguat. Dan uniknya, kalau saya coba skimming singkat, tentu belum tentu valid gitu ya. Sifat mulia yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran itu adalah sabar Pak. Sabar. Makanya ciri utama Rasul Ulul Azmi adalah kesabarannya yang kokoh itu. Makanya Allah bilang fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Coba. Jadi memang sabar ini kekuatan. Nah, maka sekali lagi inspirasinya, kita berpeluang juga dihadiahkan oleh Allah, mudah-mudahan anak sekualitas Rabi'ah al-Adawiyah, asalkan kita juga mau gitu ya, bersabar, berlelah-lelah, membaikkan diri di hadapan Allah, dan juga mendidik anak kita sebaik-baiknya karena Allah semata. Nah ini kurang lebih inspirasinya singkat dari Rabi'ah. Usianya 80 tahun, lahir 100 Hijriah, wafat 180 Hijriah. Jadi generasi salaf ya, karena salaf itu 300 Hijriah ke bawah, itu kita sebut dengan generasi salaf. Baik, sekarang kita masuk kepada pemikiran-pemikiran Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau tidak sempat menulis buku, mungkin tipikalnya bukan tipikal penulis ya seperti para ulama lain, tapi ajaran-ajarannya karena murid beliau banyak dikutip di berbagai
buku yang ditulis oleh para muridnya ya. Seperti siapa Ibnu Arabi itu kan konsep insan kamilnya ditulis oleh muridnya Syekh Abdul Rahim Al-Jili ya. Jadi kitabnya itu ditulis oleh muridnya, tapi isinya itu adalah ajaran dari gurunya Ibnu Arabi. Pertama, motif orang beribadah itu kata Rabi'ah ada dua dasarnya. Yang pertama khauf, dan ini juga banyak dibahas oleh para ulama sufi lainnya. Pertama khauf, yang kedua roja. Ini motif kita beribadah kepada Allah. Yang pertama kita tergerak untuk beribadah kepada Allah karena motif takut kepada Allah, takut ancamannya, takut nerakanya. Itulah kenapa di Al-Quran banyak kita baca ayat-ayat tentang neraka, karena ada tipikal orang yang seperti itu. Orang baru mau berubah, bergerak menuju Allah ketika membaca betapa dahsyatnya neraka, betapa menyeramkannya neraka jahanam, hutomah, dan seterusnya. Dia kemudian tergerak untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini motif pertama. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ini motif ibadahnya para budak atau anak-anak. Anak-anak kita kan kalau kita ancam dia bergerak ya, melakukan apa gitu. Nah, ini motif ibadahnya anak-anak kata Rabi'ah Al-Adawiyah atau budak ya. Yang kedua adalah roja, harapan. Kita tergerak beribadah kepada Allah untuk memperoleh balasan dari Allah, balasan surga gitu ya, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau laki-laki kan bicara surga asosiasinya spesifik, bidadari surga gitu ya gitu. Nah, ini kata Rabi'ah motifnya tajir, pedagang dalam beribadah kepada Allah sudah lebih baik dibandingkan yang khauf kalau di ranking gitu ya, di level. Karena kalau yang masih di khauf itu masih perlu didorong-dorong, diancam-ancam ya. Kayak anak kita kalau masih didorong-dorong, diancam-ancam dulu, awas ya nggak dikasih ini itu. Nah, itu memang, tapi kalau anak-anak kan memang secara pedagogis ada di dalam kondisi itu, harus dikondisikan dulu, dipaksakan, dibiasakan ya, anak-anak wajar. Nah, kata Rabi'ah tuh nyindir kita gitu, kalau kita ibadahnya di khauf itu kayak begitu tuh, masa harus dipaksa-paksa, didorong-dorong gitu ya, diancam-ancam gitu. Kalau nggak ada itu, andaikan neraka nggak ada, nggak ibadah kali gitu kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau roja itu sudah ada muncul kesadaran ingin memperoleh sesuatu. Dia sudah tidak terganggu dengan ancaman, dia sudah tergerak batinnya untuk beribadah kepada Allah karena ingin mengharap sesuatu, mencapai sesuatu. Itu apa? Surga, balasan dari Allah. Nah, ini kalau dalam kehidupan keseharian ya seperti mahasiswa gitu ya, yang ingin mencapai IPK tertinggi supaya dapat wisudawan terbaik gitu misalnya, berorganisasi rajin supaya jadi ketua BEM. Jadi ada yang ingin dicapai. Ini sudah lebih baik daripada yang pertama, karena kalau yang kedua ini sudah ada kesadaran dalam diri, sudah ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau dalam manajemen ini psikologi ya, ada istilah to avoid to achieve. Kabarnya based on research, saya juga nggak tahu valid nggak datanya, tapi sebagai gambaran gitu ya, kalau kita mau turunkan dalam konteks kehidupan, katanya sekitar 80% orang tergerak itu karena to avoid, ingin menjauhi sesuatu, tidak ingin memperoleh kesusahan. Hanya 20% orang yang tergerak karena to achieve, ingin mencapai sesuatu, meraih sesuatu. Lalu diturunkan lagi dalam konteks praktis, ada istilah reward and punishment gitu kan.
Ada orang yang tergerak karena punishment dan itu katanya 80% jumlahnya. Ada orang yang tergerak karena ingin mencapai prestasi, to achieve, dan itu 20%. Makanya dipakailah konsep reward and punishment. Kalau dalam bahasa sufi itu khauf dan roja gitu ya. Jadi udah lebih dulu ulama sufi Pak daripada pakar manajemen gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kata Rabi al-Adawiyah harusnya kita bisa naik lebih tinggi. Karena di level khauf dan roja itu tidak akan membawa kita terbang mengangkasa menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, harus naik dari ibadah level khauf, roja menjadi ibadah level mahabbah. Inilah yang disebut dengan oleh Rabi'ah mahabbah ilahiyah, cinta kepada Allah, mahabbatullah. Orang kalau sudah cinta kan sudah tidak mikirin lagi reward and punishment, tidak mikirin lagi surga dan neraka. Kata Rabi'ah begitu. Saya juga belum nyampe levelnya Pak gitu. Ini inspirasi bagi kita. Orang yang sudah di level mahabbatullah itulah yang membuat dia bisa berasyik masyuk dengan Tuhannya ketika sholat. Itulah kenapa kita membaca hadis, kenapa bisa Nabi sholat sunnahnya itu qiyamul lailnya dalam satu rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kenapa bisa begitu? Itulah sholatnya pecinta. Sholatnya pecinta itu suka berlama-lama dengan yang dicintai, tidak terasa berlama-lama dengan yang dicintai. Coba tanya sama remaja yang pacaran, dia sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sama pacarannya, tanya lama nggak? Nggak, pasti jawab nggak lama, perasaan baru berapa menit gitu. Itu gambarannya, gambaran kalau kemudian kita sampai di level mahabbatullah, mahabbah ilahiyah, maka kita akan merasakan cita rasa beribadah itu. Kita sudah tidak lagi didorong oleh motif khauf, takut nerakanya, dan juga tidak didorong oleh iming-iming surganya. Batin kita itu tertuju hanya kepada Allah semata. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi. Ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju dan hanya keriduanmu yang menjadi dambaanku. Nah, ini kata Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, pertanyaannya adalah, atau sebelum ke how to ya, saya tambahkan dulu. Itu kenapa Rabi'ah al-Adawiyah dalam beberapa syairnya mengungkapkan ini. Saya kutip salah satunya, beliau mengatakan, ma'abattuhu khaufam min narihi wala tama'an illa jannatihi. Aku beribadah kepada Allah bukanlah karena aku takut nerakanya, wala tama'an illa jannatihi, dan bukan pula karena aku mengharap atau toma, ngarep-ngarep surganya. Abadtuhu hubbalahu wa syukran ilaihi. Ibadahku kepada Allah, aku beribadah kepada Allah karena aku cinta kepadanya dan rindu berjumpa dengannya. Nah, jadi Rabi'ah ingin mengajak kita dalam beribadah kepada Allah itu ibadahnya seorang pecinta dan perindu. Dulu waktu masih pengantin baru pasti tingkat kerinduannya tinggi Pak ya. Tingkat kerinduannya tinggi pasti itu. Tinggal kerja sehari udah mikirin terus gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya. Orang kalau di konteks itu pecinta dan perindu itu pasti sudah mainannya adalah batin, bukan hitung-hitungan. Mainannya batin pasti. Dan itu yang diinginkan sebenarnya oleh Rabi'ah. Gambarannya itu seperti seorang ibu ya. Ibu yang punya anak bayi ya. Walaupun bayinya rewel, malam bangun, BAB, pipis dan seterusnya, kan tetap aja kon dicebokin, dibersihin, disusuin gitu. Apa yang menggerakkan si ibu itu seperti itu? Ya karena cinta tadi.
Apakah dia ngitung-ngitung nih air susu nih udah berapa liter nih saya keluarin? Nggak ada itu. Jadi pada dasarnya kita itu punya ketulusan itu. Jadi ketulusan dalam kebaikan. Nah, dalam konteks beribadah, ketulusan kemurnian seperti itulah yang diinginkan gitu oleh Rabi'ah dari kita itu. Jadi kita itu dalam kepada ibadah pada Allah itu tulus seperti itu, nggak ngitung-ngitung. Nah ini makanya kemudian Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam satu masa ekstasenya itu keluar rumahnya bawa-bawa gayung lah kalau kita sekarang, gayung sama lampu. Dia teriak-teriak, kalau Allah izinkan aku bakar surga, biar aku bakar saja surga ini dengan lampu yang ada di tangannya itu, supaya orang berhenti beribadah karena mengharap-harap surga. Dan kalau Allah izinkan aku siram neraka, supaya orang berhenti beribadah karena takut neraka gitu. Itu sampai ekstasinya begitu Rabi'ah. Makanya muncul lagu Krisye itu kan, jika surga dan neraka tak pernah ada, akankah kita masih menyembahnya? Ya Allah Pak, masih nyembah Allah nggak Pak? Andai surga dan neraka nggak ada, ya andai misalnya begitu wafat udah berjumpa aja dengan Allah, nggak ada surga nggak ada neraka. Ini kan andai saja ya. Tentu nggak begitu, tapi maksudnya adalah tadi ya, kemurnian dan ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah tadi, karena tentu beda nilainya. Yang ada tujuan antara dulu, sebetulnya kan neraka dan surga ini adalah tujuan antara untuk menuju tujuan utama. Kita boleh saja jalurnya ke tujuan antara dulu, nanti sampai ke tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau Rabi'ah itu pengen narik kita ke tujuan utama langsung, nanti pasti sampai dapat tujuan antara itu gitu ya. Jadi kita milih tracknya itu mau ke takut neraka, harap surga, jumpa Allah, atau tulus murni, jumpa Allah, dapat surga gitu. Kurang lebih kan gitu. Ini perbedaan track saja. Nah, perbedaan track ini kan juga yang membedakan leveling dan kualitas setiap manusia tadi. Ciri tingkatan para pecinta Allah. Ada 3 tingkatan setidaknya ya para pencinta Allah yang dibahas. Pertama, cintanya orang awam. Ini kayaknya kita ada di sini nih Pak. Kita semua ngaku cinta kepada Allah kan? Iyalah, Muslim konsekuensinya itu kan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi kata Rabi'ah, kalau cinta orang awam itu cinta dengan keluhan dan tuntutan. Nah ini kita beribadah kepada Allah, tapi ada atau masih banyak keluhan dan tuntutan. Lagi dikasih susah, ngeluh, ya kan? Ya Allah, hidup susah-susah amat gitu kan? Kok kayak gini amat? Perasaan saya sholat aja gitu, tapi kok kayaknya nggak berubah. Nah itu kan keluhan. Saya masih ingat itu waktu masih SD, ada tetangga datang ke rumah konsultasi ke abah saya, pakai bahasa Jawa Serang ya, kalau bahasa Indonesia kurang lebih gini. Tad, saya ini sholat rajin 5 waktu ke masjid, puasa Ramadan puasa, kalau zakat ya saya memang belum wajib gitu. Tapi kok saya nyawah ini nggak berhasil. Udah berapa kali musim panen nggak berhasil. Apa perlu saya berhenti sholat ini? Gitu. Nah ini kan potret keberagamaan kita. Ya. Jadi ketika Allah kasih yang tidak kita suka, kita protes kepada Allah. Ya udah bagus sih kan, kita protesnya kepada Allah kan, ngadunya kepada Allah. Maka ini cintanya orang awam. Kita ngeluh ke Allah, nuntut ke Allah juga. Ya, tapi cintanya orang yang banyak keluhan, banyak tuntutan. Kalau sudah rajin nuntut, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta ini, minta ini, minta itu gitu kan,
Nah, jadi kalau analoginya, dulu kita misalnya mau menikah dengan istri kita dulu, belum nikah udah banyak tuntutan ini itu, kira-kira jadi nikah nggak Pak? Nah, mikir-mikir kadang kita kan. Untungnya Allah nggak begitu tuh. Ya, memang Allah suka diminta, tapi dalam perspektif ini cinta yang masih banyak keluhan dan tuntutan. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, memang suka ngeluh kalau susah dan banyak nuntut, banyak maunya kepada Allah, minta ini minta itu, padahal belum tentu juga itu yang terbaik untuk dirinya. Ini level pertama. Yang kedua level mutasaddiqin, ya, naik dari awam ke mutasaddiqin, cintanya orang yang jujur. Nah ini udah kalau tadi ada keluhan dan tuntutan, di level mutasaddiqin tidak ada lagi keluhan dan tuntutan. Dia beribadah kepada Allah, ya memang beribadah kepada Allah. Allah ngasih sedikit dia syukuri, ngasih banyak dia syukuri. Allah ngasih nikmat dia syukuri, ngasih musibah dia sabari. Tidak banyak keluhan, tidak banyak protes, tidak banyak tanda tanya, ya Allah kenapa engkau ngasih musibah kepada saya, kecuali dalam konteks refleksi, introspeksi diri, tapi bukan dalam konteks memprotes, menggugat. Kenapa saya, itu kayaknya banyak dosa, anteng-anteng aja hidupnya, kenapa saya malah dapat musibah, motor hilang misalnya, sakit dan seterusnya. Nah, udah nggak ada itu yang kayak gitu. Karena apa? Karena dia melihat, sudah mulai melihat siapa di balik nikmat dan musibah itu. Di balik nikmat dan musibah itu kan Allah. Nah maka yang dia lihat itu, dikasih nikmat yang dilihat Allah, maka sedikit besar disyukuri. Kita dikasih hadiah istri kecil, senang kan? Siapa yang kita lihat? Istri kita. Tapi dikasih teman belum tentu, kalau ngasihnya sesuatu yang mungkin menurut kita kurang berharga, karena kita ngelihat pemberinya siapa. Nah kurang lebih begitu. Sudah, kalau mutasaddiqin itu sudah fokus kepada siapa di balik nikmat dan musibah itu. Dia fokus kepada pemberinya. Maka kalaupun dikasih sesuatu yang kurang nikmat atau bahkan musibah sekalipun, ya dia sabar, karena seorang pecinta nggak mungkin ngasih yang tidak baik. Pasti ada hikmah di balik musibah itu. Selalu begitu. Maka dia mutasaddiqin, sudah tidak ada keluhan dan tuntutan lagi, murni saja kepada Allah. Berarti nggak berdoa, ya berdoa juga, berdoa, tapi motif berdoanya itu memang motif melaksanakan perintah Allah. Allah nyuruh berdoa, melaksanakan perintah Rasulullah, Rasulullah nyuruh berdoa. Motifnya itu bukan saya tunggu ini ya Allah, kapan engkau kabulkan ya, udah sebulan, 2 bulan, setahun, aku belum ngasih, udah nggak ada tuh perasaan begitu. Doa dengan perasaan seperti itu tuh udah nggak ada. Ya doa aja, minta aja kepada Allah, tapi dalam konteks melaksanakan perintah Allah, bahwa setiap orang beriman Allah suka berdoa padanya. Rasulullah juga nyuruh kita berdoa kepada Allah. Jadi motifnya itu. Jadi sholat duha doa Allahumma in kana rizqi fis ya doa mengikuti anjuran Rasulullah, karena memang Rasulullah nyuruh doa seperti itu. Gitu. Bukan kemudian doa dalam konteks maksa Allah gitu. Jika rezekiku di langit, turunkan ya Allah, bukan begitu lagi cita rasanya. Nah ini yang level mutasaddiqin. Nah yang paling tinggi cintanya arifin, orang-orang yang mengenal Allah, arif billah. Bukan hanya tidak ada lagi tuntutan dan keluhan, level arifin itu adalah orang-orang yang cintanya dibuktikan dengan pengorbanan sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah ini kita baca dalam iftitah Pak, tapi kita nggak sadar ini sebetulnya deklarasi cinta kita kepada Allah. Jadi semua kita persembahkan kepada Allah. Ibadahku, sholatku, hidup matiku, semuanya untuk Allah. Kalau hidup matiku kan semua yang ada pada diri kita, semuanya untuk Allah. Jadi cinta yang sudah dibuktikan dengan pengorbanan, bukan lagi tidak ada tuntutan dan keluhan kepada Allah, tapi memang sudah memberikan segala sesuatunya untuk Allah. Makanya itu kemudian disebut
istilah fana dalam tasawuf itu karena dia sudah tidak melihat lagi entitas dirinya, dia sudah hanya melihat entitas Allah saja, semuanya hanya untuk Allah semata, sudah hilang kesadaran insaniyahnya, berganti dengan kesadaran ilahiyah. Nah, ini cintanya arifin. Nah, Rabiah itu pengen kita di level cintanya arifin ini. Sudah nggak ada tuntutan, udah nggak ada keluhan, tapi kita menyerahkan semua-muanya untuk Allah. Nah, para sahabat itu kita temukan di level ini, gimana komitmen sahabat dalam perjuangan Islam itu tidak diragukan. Waktunya perang Badar gitu ya, yang bisa jadi konsekuensinya nyawa hilang, ya diberikan, nggak ada urusan, karena itu pembuktian cinta kepada Allah. Nah, pertanyaannya how to-nya bagaimana? Setidaknya ada 3 langkah yang bisa ditempuh, kata Rabiah Al-Adawiyah. Yang pertama, taubat. Ini selalu saya temukan para ulama sufi memulainya dari sini, walaupun dengan istilah yang mungkin berbeda-beda. Kalau Ibnu Arabi istilahnya fana anil mukhalafat, sirna dari segala perbuatan buruk. Jadi menyirnakan diri. Kan kalau Ibnu Arabi itu pakai terminologi menegasikan. Kalau Rabiah pakai terminologi taubat. Karena kata Rabiah Al-Adawiyah, seorang pecinta itu tidak mungkin melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Jadi kalau Allah tidak menyukai kita berbuat atau melanggar larangannya ini itu, ya harusnya ditinggalkan. Tidak logis kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi masih melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah, itu kata Rabiah. Walaupun dalam konteks aplikasinya tentu berproses ya. Tidak boleh kemudian kita jadi pakem untuk menilai-nilai orang. Nilai diri sendiri saja. Karena setiap orang prosesnya beda-beda, perlu waktu yang berbeda-beda. Ini Rabiah itu maksudnya adalah untuk diri kita, untuk bermujahadah, bukan kemudian untuk menilai-nilai orang. Karena salah satu sahabat Nabi yang agak lama bisa meninggalkan khomer itu adalah Nuaiman. Bayangin Pak, sahabat udah turun ayat innamal khamru wal maisir, itu kan udah tahap terakhir ya, sahabat artinya hidup di zaman Nabi dan memang ketemu Nabi dan memang pernah didera 2 kali sama Nabi. Itu Nuaiman itu udah kadung kecanduan khomernya luar biasa, sampai proses turun ayat terakhir innamal khamru masih minum khomer, sehingga didera oleh Nabi gitu. Tapi kalau ditanya kecintaan kepada Nabi, ya jangan ditanya. Cintanya luar biasa kepada Nabi, cuma dia punya PR berhenti dari mabuk itu, yang itu ternyata tidak mudah gitu. Nah, apa kemudian Nabi menghakimi, oh ini sahabat durhaka? Nggak begitu. Tapi terus didampingi oleh Nabi sampai kemudian betul-betul berhenti. Jadi begitu Pak, bahwa tahapan kita betul-betul taubat nasuha ya, seperti di surat At-Tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang balasannya adalah Allah ampuni dosa kita dan masukkan dalam surga. Itu prosesnya setiap orang mungkin berbeda-beda, limit waktunya berbeda-beda. Di ruang itulah sesungguhnya tugas kita adalah saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Ente kemarin udah ke masjid, seminggu hilang lagi, kemana aja ente? Kalau mau tobat yang benar, enggak begitu juga gitu ya. Jadi kita saling menguatkan. Ini pintu masuk pertama kata Rabiah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala yang tidak disukai Allah, karena pecinta pasti hanya melakukan apa-apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Nah, setelah itu belajar ridho, kata Rabiah. Ridho dengan segala keputusan Allah.
Tanpa ridho itu palsu cintanya. Kita mengatur cinta kepada Allah, Allah ngasih keputusan A, kita protes. Keputusan B kita protes, takdir A, takdir B kita protes. Nah ini kata Rabi'ah, cintanya cinta palsu. Maka supaya cinta kita sejati kepada Allah, ridho dengan segala keputusan Allah. Tumbuhkan atau belajar menanamkan sifat ridho dalam hati kita. Apapun yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi diri kita. Meskipun mungkin secara kasat mata pada awalnya itu kayaknya tidak baik gitu ya, menyusahkan kita. Tapi bisa jadi hikmahnya akan terbuka di masa yang akan datang. Ya, belajarlah dari bundanya Musa. Ya. Gimana ceritanya Allah janji menyelamatkan bayi Musa, tapi itu bayi malah nyangkutnya ke istana Fir'aun dan telah valid diambil oleh permaisurinya Fir'aun. Kan logikanya nggak masuk. Tapi kalau kemudian ridho dan yakin dengan takdir Allah, itu yang akan menjawab hikmah di baliknya itu. Nah, maka ridho kata Rabi'ah ini yang kedua. Nah yang ketiga terakhir adalah musyahadah. Belajarlah untuk menyaksikan Allah dimanapun kita melihat, berjalan, melangkah, kemanapun. Karena sesungguhnya di balik semua semesta ini itu adalah keteraturan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai musyahadah kata Rabi'ah, maka kita akan sampai pada sebuah kesadaran kalau semuanya adalah Allah, pengaturnya Allah, pemberinya Allah, yang menjaganya Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang jaga kesehatan Allah, semuanya Allah. Pantaskah kita mencintai selain Allah? Nah itu yang dimaksud Rabi'ah. Maka kata Gus Baha itu ya, Allah tuh luar biasa ini cara berkomunikasi dengan kita itu, mengajarkannya. Kita makan rezekinya dari Allah kan Pak. Uang yang kita miliki ini hakikatnya kan dari Allah. Tapi gimana cara Allah coba? Kalimatnya ketika kita meminta kepada kita untuk mengeluarkan di surat At-Taghabun misalnya, in tuqridullaha qardon hasanan. Jika kamu meminjami Allah pinjaman yang baik, itu kan duitnya Allah Pak, rezekinya Allah. Kan Allah harusnya ambil aja kan, saya minta balik dong, kan gitu kan. Logika kita harusnya kan begitu. Tapi Allah enggak begitu. Kita dapat rezeki dari Allah, dapat uang dari Allah, tapi Allah bilangnya boleh enggak saya pinjam, in tuqridullaha qardon hasanan. Padahal itu kan duitnya Allah, bukan duitnya kita, gitu ya. Nah, musyahadah itu akan lahir sebuah kesadaran. Ternyata memang segala sesuatunya Allah yang telah mengatur segala-galanya, di balik semuanya, maka semua kebaikan itu adalah aktornya Allah. Maka kemudian kita akan muncul kesadaran kalau begitu memang tidak ada yang lebih pantas, paling pantas dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur nggak pernah minta dijaga kan, telinga kita nggak kemasukan binatang melata dan seterusnya. Kita pernah minta nggak setiap tidur minta semua? Enggak kan, tapi Allah jaga semuanya. Namrud itu mati gara-gara dimasukin nyamuk aja Pak telinganya Pak, iya kan? Raja Namrud yang gagah perkasa itu gampang bagi Allah itu untuk membinasakan. Kasih nyamuk masuk telinganya, mati dia. Kita nggak pernah minta itu sama Allah, tapi Allah jaga semuanya. Nah maka kesadaran itu akan muncul. Berarti memang hanya Allah lah satu-satunya zat yang layak dicintai. Ini kurang lebih Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Sudah bunyi alarm. Semoga kita bisa semakin tulus murni dalam beribadah kepada Allah, beribadah, mengabdi, berkontribusi kepada Allah karena mengharap cinta Allah semata.
Dan ini turunannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mampu mencintai segala sesuatu karena Allah, mencintai istri karena Allah, karena dasarnya kita cinta kepada Allah, mencintai anak karena Allah. Kalau sudah mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena Allah, mencintai anak karena Allah, ya tadi tidak akan banyak stresnya, tidak akan banyak pamrihnya, saling nuntut. Bayangin Pak, kalau suami saling nuntut istri, istri nuntut suami, alamat banyak pertengkaran. Betul nggak Pak? Betul kan? Itu tanda mencintainya bukan karena Allah. Kalau benar suami mencintai karena Allah, apa yang kurang dari istri itu ladang amal solehnya. Kalau benar istri mencintai suami karena Allah, apa yang ada yang kurang dari suami itu ladang amal solehnya untuk memperbaiki. Nah itu kalau mencintai karena Allah. Nah maka cinta kepada Allah itu turunannya nanti akan banyak kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kita akan mampu mencintai siapapun karena Allah menyuruh kita mencintai mereka-mereka itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan. Yang benar dari Allah, salah dari kebodohan saya sendiri. Saya tutup. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, nabiku ya